Untuk kaum muda semuanya kurangi rebahan, perbanyak bergerak. Bergerak kepada hal yang positif. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Mahika Sidoarjo. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu lagi di podcast Mahika Corner. Saat ini saya bisa bersama dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah cucu dari pendiri Pondok Pesantren Mambaul Hikam Sidoarjo. Beliau adalah bernama Ning Haja Amiroh Aulia Sari. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ning Ari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillah. Masya Allah tambah cantik mawon. Semoga cantik luar dalam. Alhamdulillah amin. Sehat nih, sehat sedanten nih. Alhamdulillah. Dan semoga bahagia selamanya. Alhamdulillah amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar dengan suaminya nih? Tambah romantis gitu, semakin ganteng. Kan dulu sejak saya mondok itu selalu melihat keromantisan Ning Ari ini. Semoga romantis selamanya. Masya Allah, romantis selamanya. Suka banget nih lihat couple dari Ning Ari sama Gus Baron niki. Gini. Oh gini. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya di podcast Mahika Corner niki. Ning Ari pripun kesibukannya sekarang dan membawa hikam? Alhamdulillah sama ya. Sibuk ngurusi anak-anak, sibuk ngurusi santri dan menyibukkan diri atau sok sibuk lah. Sok sibuk. Alhamdulillah Dulu Ning Ari mondok ten pundi nggih? Mondok di mana nih? Saya setelah lulus MI SD di depan rumah itu mondok di Nurul Huda, Singosari Malang. Yai Manan. Nah, selama 3 tahun saya mempelajari ilmu Al-Quran di sana. Masya Allah. Terus kepingin mencari suasana baru, mendalami kitab, kepinginnya, terus pindah ke Tambak Beras. Di sana sekolah di Mu'alimat, asalnya Yai Nasir. 4 tahun saya, karena masuknya di kelas 3 kan pakai tes. Harusnya kelas 4 tapi naik ke turun kelas 3 karena memang 80% agama di sana kitabnya yang besar-besar gitu. Karena saya mondoknya 3 tahun itu Quran saja sehingga kitabnya belum seberapa menguasai. Akhirnya 4 tahun di Tambak Beras, lulus, melanjutkan kuliah di UIN Malang. Di UIN Malang, Itu jenengan pernah nggak nih merasa seperti nggak mau menjadi santri atau nggak kerasan gitu selama menimba ilmu dan menjadi santri saat itu? Pernah nangis juga ketika di Sanawiyah itu. Ya terus pindah ke Jombang itu seperti santri baru lagi. Itu nggak enaknya pindah pondok itu seperti itu, dianggap menjadi santri baru lagi, nangis lagi. Dan seperti tidak bisa apa-apa, ngawali lagi. Kalau melanjutkan mulai dari daftar sampai lulus satu pondok itu enaknya sudah menguasai. Nah kalau di UIN Ning Ari jurusannya ambil apa gini? Tarbiyah pendidikan Islam. Tarbiyah pendidikan Islam Langsung ketemu jodohnya bersama dengan Gus Baron. Dan beliau adalah teman sanawiyah saya. Teman pondok, teman sanawiyah, pernah satu kelas. Masya Allah. Terus kemudian ketemu lagi setelah kuliah itu. Berarti sangat setia dan berkomitmen sekali nih. CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Untuk Ning Ari sekarang di Mambaul Hikam nih Ning Ari menjabat sebagai apa kalau boleh tahu? Saya dikasih amanah sebagai koordinator bidang kurikulum yang ngurusi kegiatannya anak-anak mulai dari tidur sampai bangun lagi. Sampai tidur lagi. Mulai dari pembangunan Qiyamul Lail itu, terus jamaah subuh, pengajian Quran, ngobrai anak-anak yang
sukanya hobinya tidur lagi dan tidur lagi. Jadi butuh diobrak lagi pengajian Qur'annya, terus lanjut pengajian kitab. Walaupun di situ juga ada unit-unit yang menangani. Ini hanya mengkoordinir semua unit ini untuk memastikan bahwasanya semua kegiatan yang terlaksana di Mampu Hikam ini bisa berjalan dengan baik. Setelah pengajian kitab, lanjut anak-anak madrasah diniyah, siangnya madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kemudian setelah jamaah maghrib itu ada pengajian kitab lagi dan takror, kemudian tidur. Masya Allah, rutinitas yang dilakukan anak-anak. Melihat kebiasaan dari Neng Ari, rutinitas dari Neng Ari kan sepertinya capek sekali nih. Kan dari mulai santri bangun sampai kemudian tidur, kemudian bangun lagi. Nah itu Neng Ari buatan ada rasa capek ngoten, suka dukanya barangkali. Tidak ada kata capek jika kita enjoy melakukannya. Dilakoni, dinikmati, disyukuri. Dijalani seperti air mengalir dan dinikmati saja nih. Oh Neng, kan tadi kan kegiatan rutinitas dari Mambaul Hikam. Mungkin kalau untuk kegiatan mingguannya atau peringatan hari besar itu sendiri, itu bagaimana di Mambaul Hikam? Untuk kegiatan mingguannya setiap Selasa itu anak-anak ada hitobah, hitobah suro, hitobah kubro. Terus itu suro dan kubro itu setiap berupa berapa? Kalau suro itu berada di kompleknya masing-masing. Putri sendiri, putra sendiri. Terus untuk kubro itu jadi satu di madrasah. Itu selain anak-anak dibekali untuk public speaking, bagaimana berani ngomong di depan audien, apalagi audiennya itu putra dan putri 1000 santri. Itu meningkatkan keberanian anak-anak, kemampuan untuk berbicara. Terus kemudian di hari Rabu itu ada ekstra malam, itu ada kiroa, terus kemudian sholawat banjari, ishari. Di situ anak-anak menggali minat dan bakatnya. Selain juga ada MFQ dan MSQ. Dan pembinanya juga dari alumni Mambaul Hikam. Masya Allah. Terus kalau hari Kamis itu ada tibaiyah. Sama tiba juga ada suro dan kubro. Suro di kompleknya masing-masing, kubro di madrasah. Jumat juga sama, ada ekstra, tapi ekstranya lebih pada umum. PN pencak silat itu, kemudian keputrian, memasak, menjahit. Masya Allah, multi talent. Terus kemudian sepak bola ada, dan kemarin Mahika FC sempat menjuarai Masya Allah, walaupun belum sampai pada tingkat Jawa Timur, sampai tapi sudah juara, sudah pernah juara, luar biasa. Padahal masih baru nih, masih baru, SSP istilahnya di ekstranya itu. Jadi anak-anak juga semangat untuk mengikuti. Terus untuk kegiatan bulanan itu PHBI dan PHBN. Jadi setiap ada momen peringatan, kalau PHBI seperti Muharram, Maulid Nabi, saat ini anak-anak melaksanakan lomba-lomba Pekan Maulidiyah. Kemudian Isra Mi'raj, kurban itu yang biasanya mesti dilaksanakan. Kalau PHBN Agustusan itu upacara dan upacaranya mesti mungkin di YouTube selalu viral selalu viral. Ada formasi unik seperti Garuda. Yang kemarin Garuda itu. Seperti bendera merah putih juga, itu antusiasme dari santri-santri dan para guru Mambaul Hikam tentunya. Alhamdulillah. Dan mereka semangat untuk mengikutinya. Nah, untuk tadi kan disebutkan beberapa ekstra nih yang mempunyai inisiatif untuk membuat Mambaul Hikam memiliki banyak ekstra niku siapa? Apakah dari jenengan atau dari per unit-unitnya? Kalau untuk ekstra itu memang dari dulu sudah ada seperti banjari, kiroah gitu. Tambahan-tambahan baru itu muncul biasanya dari unit masing-masing. Terutama kemarin sanawiyah itu drum band yang juga langsung termasuk ekstra baru tapi bisa menyambut
9 piala Masya dalam Allah. satu lomba itu. Ya, jadi lagi-lagi semangatnya anak-anak untuk mengikuti latihan, sehingga ketika lomba bisa menjuarai. Ya. Itu drum band Mahika, apa? Kita Wibawa. Kita Wibawa. Mahika, nggih. Nggih, itu sudah Itu. baru-baru ini tapi nggih. Nggih, Tapi terus sudah pernah menjuarai. menjuarai. Terus ada patrol, itu juga sering diundang-undang di acara-acara. Terutama Saukun Nada itu Banjari itu setiap momen pernikahan, momen apa saja lomba-lomba juga sering menjuarai. Itu apakah pelatihnya dari alumni atau dari orang selain alumni gini? Ada beberapa dan lebih banyak alumni. Tapi kalau untuk drum band tadi ada kami memanggil orang-orang yang ahli. Masya Allah, Seperti semakin pramuka. multi talent sekali Mama Olika ini. Nggih. Kemudian ekstranya mawon nggih. Untuk tadi kan Ning Ari kan menjelaskan tentang Pekan Maulidiyah. Nah, itu sebagai jangan untuk memeriahkan ulang tahun Nabi Muhammad. Itu kegiatannya di Pekan Maulidiyah itu ada apa aja gini nggih? Di sini mesti kalau Pekan Maulidiyah diisi dengan lomba-lomba, ya. Dan lomba-lombanya mengarah kepada MTQ. Makanya kenapa kok Membaul-Hikam siap untuk Alhamdulillah juara MSQ sudah 2 tahun ini berhadiah umroh dari Membaul-Hikam. Dulu siapa Cak Hamdan Al-Maki, terus kemarin tuh Cak Soba. Itu karena setiap minggunya ada ekstra MSQ. Ketika Pekan Maulidiyah lomba-lombanya juga mirip dengan lomba cabang yang diadakan di MTQ, seperti MSQ, MFQ, MKQ, kemudian apa lagi hot, MKQ itu. Sehingga anak-anak siap untuk bisa melaksanakannya. Karena sudah terbiasa di Membaul-Hikam. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Dengar-dengar jenengan ini juga menjabat sebagai ketua di RA dan TPQ nih ya. Nah, niku bagaimana nih ya? Dari kegiatannya, mungkin dari sejarahnya, kok bisa jenengan menjadi kepala RA dan TPQ sampai saat ini? Mungkin kalau sejarahnya itu Abah Khozin dulu, beliau kan bapaknya Torekotan, kemudian Dinia gitu ya. Terus kemudian muncul lagi Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, itu sudah Abi yang mengembannya. Ketepatan saya, Abah pernah dawuh untuk aku kepingin ono santri cilik yang mondok di sini. Ya. Itu berawal dari ponaan itu Nadia Mazaki, itu santri pertama TPQ. Kemudian tetangga-tetangga sebelah, kok alhamdulillah semakin banyak saat ini dan menggunakan metode qiraati, kan. Pada akhirnya semakin kecil-kecil yang daftar, ada istilah TPQ pagi, dan pada usia 5 tahun harus membuka RA itu. Ketepatan kami diberi amanah untuk menjadi kepala itu, kan. Dan tahun kemarin itu lulusan pertama langsung buka lagi MI plus Membaul-Hikam. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau melihat kayak gitu berarti sangat sibuk sekali nih, apa jenengan nggak ada rasa jenuh, bosen gitu, dan Membaul-Hikam terus mengabdi menjadi tadi Khudamul Quran di TPQ juga, apa nggak ada rasa bosen dari jenengan? Tidak ada kata capek, tidak ada kata bosen kalau kita bisa enjoy melakukannya. Istiqomah, amanah sebagai dasar agar tetap semangat dan tidak ada kata bosan. Mungkin kalau Ning Ari sendiri kegiatan di Membaul-Hikam, di luar Membaul-Hikam itu apa ada kesibukan lain nih? Lagi-lagi kami diberi amanah menjadi koordinator kecamatan di Tanggulangin dan Jabon. Itu juga Khudamul Quran, pelayanan untuk ngurusi Quran, qiraati, mulai dari pembinaan dan pelayanan bukunya, kemudian pembinaan calon gurunya, istilahnya LPD kalau di qiraati, terus disibukkan dengan MMQ setiap bulannya, setiap 3 bulannya. Berarti kesibukannya ten niku mau nggih?
tetap menjadi hudamul Quran. Masya Allah, luar karena biasa barokahnya sekali. Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Mungkin Ning Ari bisa spill nih, apa nih barokah dari Al-Quran yang jenengan rasakan sampai saat ini, yang senantiasa jenengan itu membuat semakin bersyukur gitu di dunia ini. Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ahu. Quran itu sugih, Quran itu kaya, tidak akan miskin, tidak akan melarat orang yang ngurusi Al-Quran. Jadi apalagi termasuk khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik golongan yang mau belajar dan mengamalkan Al-Quran. Makanya dari dua dalil ini benar-benar saya merasakannya, punya keluarga yang adem ayem, sakinah mawaddah warahmah, semoga amin. Masya Allah, anak yang solih-solihah, manut-manut ya, santri juga, itu termasuk barokahnya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kesehatan ini kesehatan juga yang paling pertama nih, penting itu sehat. Mungkin dari teman-teman semua ini yang nonton kan pasti tahu ya, Ning Ari ini adalah sosok yang paling semangat kalau di Membaul Hikam. Masya Allah, itu yang membuat jenengan semangat itu apa sih Ning? Motivasi jenengan untuk membuat Membaul Hikam ini semakin bagus dan terbaik. Itu apa jenengan itu? Kok bisa semangat sekali? Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Selain memang ya tadi amanah-amanah tadi yang harus saya jalankan sebisa mungkin tanpa beban. Dan saya masih teringat sebuah pertanyaan yang dilontarkan Ayah Alawi almarhum, kapan sampean mati? Itu pertanyaan yang sangat menyesakkan dada. Dan masih mengingat sampai sekarang. Ya. Mboten semerap Kak, kalau saya manggil ayah kan kakak nih. Mboten semerap. Makanya gak ero kapan sampean mati, ayo semangat untuk melakukan kebaikan ya. Ayo berbuat baik. Terus sampean gak kepingin tak pas ketika mati dikenang arek-arek api tok gitu. Nggih kepingin lah, makanya ayo semangat ngurusi arek-arek. Pertanyaan itu, ajakan itu yang menjadikan motivasi saya untuk semangat ngeramut anak-anak. Itu Ayah Alawi, dan beliau adalah motivator. Dan inspirator Mahika. Berarti kalau misalnya dibilang siapa sosok yang paling berpengaruh dalam Ning Ari, jawabannya Ayah Alawi. Masya Allah, luar biasa sekali. Memang itu ayah itu saya mengenalnya itu juga pernah berjumpa sebentar, tapi membekasnya itu ilmunya dari sifat beliau, dari kealiman beliau itu luar biasa sekali di hati saya. Selain Ayah Alawi yang jelas nggih Abi. Abi itu banyak, sedikit bicara banyak kerja. Sedikit bicara banyak kerja. Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi saya juga untuk wis gak usah kakek ngomong, tapi nggih ayo ngelakoni. Beliau adalah sosok yang selalu memberikan uswah. Tidak pernah memerintah, tidak pernah marah. Beda dengan saya yang mungkin santri Membaul Hikam tahu semuanya. Kalau saya ini tidak marah. Saya tidak bisa seperti Abi yang beliau selalu bekerja, selalu melakukan apapun pekerjaan tanpa harus banyak bicara, tanpa harus memerintah. Umi juga sangat menginspirasi untuk semangat untuk ngurusi anak-anak. Dulu Umi juga yang bagian ngobrai anak-anak nih kan. Terus beliau yang sabar, semangat, itu yang menjadikan saya seperti ini. Masya Allah. Berarti itu ini ya. Adakah suatu kesan dari Abi, cerita dari Abi yang paling berpengaruh di hidup jenengan, Yai Salim Ngunan? Itu tadi, Abi niku selalu memberikan tauladan, tanpa banyak berbicara. Tanpa banyak bicara. Oh ya gitu, jadi teman-teman, jadi keren sekali dan luar biasa sekali tadi penjelasan dari Ning Ari kenapa beliau sangat semangat sekali. Karena semangat sekali tidak luput dari orang-orang hebat di belakangnya seperti Ayah Alawi, seperti Abi, seperti Umi, dan orang yang lain-lain yang ada di Membaul Hikam tentunya. Nah mungkin Ning Ari kan tahu ini ya, sekarang itu banyak pergaulan bebas di luar. Saya juga kuliah ini selasa menjadi orang luar itu kayak apa ya, menghadapi tantangan-tantangan di zaman sekarang itu untuk kemaksiatan itu merajalela gitu loh Ning.
semakin banyak, bahkan banyak sekali dari santri sendiri itu mengalami kemerosotan moral. Mungkin jenengan bisa memberikan solusi, maksudnya kenapa sih kok orang tua ini loh harus memondokkan anaknya di pesantren? Apakah pesantren itu menurut jenengan menjadi pendidikan yang paling utama daripada yang lain? Betul, pesantren itu adalah sangat bagus untuk pendidikan anak-anak dan menjadi solusi. Yang pertama untuk mendalami agama. Ilmu agama itu pesantren jawabannya. Yang kedua tadi pergaulan bebas, terus kemudian kemerosotan akhlak, itu juga jawabannya pesantren. Karena di pesantren dididik atau dibiasakan lingkungan yang baik, mulai dari jamaah, baca Quran, deres kitab, itu kan pesantren adalah lingkungan yang terbaik untuk melakukan kebaikan secara bersama-sama, puasa, kalau di rumah. Terus yang ketiga pengaruh gadget itu di pesantren tidak boleh membawa yang HP. dipegang hanya Quran sama kitab. Sedangkan anak di luar sana pengaruhnya sangat besar sekali kalau sudah megang HP itu. Bahkan kejahatan semuanya berawal dari HP gitu ya. Itu enaknya kalau di pesantren. Saya juga punya anak yang dulu waktu pandemi, mulai dari pandemi itu pegangnya itu hanya HP dan HP. Sekolah jadi males, jamaah masih sholat itu masih menyuruh, ngaji juga masih menyuruh. Nah, ini maka solusi saya mondok, padahal itu pada saat itu kelas 1, kelas 2. Saya harus merelakan untuk bisa mondok. Ini enak. Orang tua hanya tinggal mendoakan, membacakan Fatihah gitu, tanpa harus ngomel-ngomel untuk memarahi anak. Ini enaknya mondok. Di pondok anak bisa mandiri, ya, tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tentang kegiatan, tapi juga bisa mengatur keuangan. Itu manfaatnya mondok juga. Nanti ketika setelah rumah tangga, kehidupan itu apa yang akan terjadi, bisa belajar dari waktu mondok, dari pesantren itu. Masya Allah, luar biasa sekali kan teman-temannya. Jadi gak ada alasan untuk tidak memondokkan anaknya. Jenengan semua di Mambaul Hikam terutama. Mondok itu keren. Mondok itu keren. Santri itu keren ya. Santri itu keren. Mungkin harapan atau menurut jenengan peran santri di era sekarang itu apa sih, Ning? Kan sering sekali banyak orang itu menganggap santri sekarang itu terbelakang gitu. Ya itu tadi, harapan jenengan atau peran santri sekarang itu seperti apa? Santri itu kalau bahasanya Abi harus ready stock, ya. Harus siap pakai. Dimanapun, kapanpun, dia harus bisa menempatkan dirinya. Berbicara dengan siapa, harus ngapain. Itu namanya ready stock. Dicekeli mic, siap untuk berbicara. Bahkan alhamdulillah Mambaul Hikam itu kenapa kok masih dipercaya masyarakat untuk terus mondokkan di Mambaul Hikam? Alumninya banyak yang seneng nyekel mic. Khotib siapa itu alumni Mahika. Terus kemudian bahkan sekarang jadi presenter-presenter termasuk jenengan ini juga termasuk alumni Mahika, Bu Holida, Bu Mbak Kuri, dan masih banyak lagi alumni Mahika yang berperan di dunia presenter. Kemudian khotib di masjid-masjid itu kan dicekeli mic itu siap tuh alumni Mahika. Kemudian dicekeli pacul, dicekeli apalagi arit pun juga harus siap. Itu perannya santri dan pantas gitu loh. Santri ditaruh di situ itu pantas. Disuruh macul menjadi petani pun juga pantas. Disuruh menjadi dosen atau mubaligh atau presenter tadi juga pantas. Itu keunikan santri. Jadi perannya di situ. Dan juga agen of change, agen perubahan, merubah yang asalnya tidak baik menjadi baik, asalnya tidak bisa menjadi bisa. Itu juga tugasnya santri. Makanya santri harus berperan aktif di masyarakat itu. Mana tempat-tempat yang saya harus masuk di situ, seperti di TPQ saya harus jadi guru TPQ, di madrasah harus jadi guru madrasah. Itu ciri-ciri santri yang manfaat.
manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ya. Cirinya manfaat itu kan adanya perubahan diri menjadi lebih baik, tambah api kalau bahasanya Ayah Alawi dulu. Kalau manfaat untuk orang lain, yang jelas ilmu itu ditularkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Mungkin ngarik dulu dari selama niku apa? Meramut santri-santri itu kan pasti ada saja santri-santri yang aneh-aneh, yang males gitu nih. Itu menurut jenengan bagaimana nih? Santri males iku lumrah. Santri suka tidur niku nggih lumrah. Santri ngantukan itu lumrah. Tapi kalau diteruskan nggih akhirnya tidak dapat apa-apa. Mondok selama 6 tahun oleh mek turu tok. Kalau bahasa gak tuwuk turu gitu. Itu kalau saya mengarai anak-anak. Yang jelas ngobrai itu terus, ngobrai terus. Pengurus itu juga manusia terhebat di pesantren itu sebagai manusia terhebat karena setiap momen ngobrai, setiap kegiatan ngobrai, makanya juga semangat saya itu dibantu oleh semangatnya pengurus untuk ngurusi anak-anak. Dan untuk santri yang malas ini ya jelas ada takzirannya. Bagi yang tidak masuk ngaji Quran akan disuruh baca Quran, yang tidak bolos sekolahnya juga akan ada takzirannya. Ya, jadi punishment dan reward itu selalu kita berlakukan. Punishment untuk anak-anak yang melanggar aturan, reward untuk santri-santri yang berprestasi. Masya Allah, luar biasa sekali. Oh, nggih. Ternyata alhamdulillah kayak gitu ya teman-teman, dari kegiatan santri Membawaul Hikam, dari rutinitas, dari kegiatan peringatan hari besar, atau pokoknya tadi kita membahas tentang semua yang ada di Membawaul Hikam bersama dengan korbit kurikulum kita di Membawaul Hikam. Oke, untuk teman-teman mungkin untuk Nengari bisa memberikan closing statement untuk teman-teman yang menonton di channel Mahika Sidoarjo ini. Al-harokatu barokah, ya, sebuah pergerakan itu pasti membawa keberkahan. Ya. Jadi semangat untuk bergerak pasti barokah. Untuk santri, untuk alumni, untuk kaum muda semuanya kurangi rebahan, perbanyak bergerak. Bergerak kepada hal yang positif. Lakukan kebaikan dan membawa manfaat. Alhamdulillah ya. Siap-siap, amin. Jangan lupa teman-teman ya pesannya Neng Ari, terutama untuk penonton setia di channel Mahika Sidoarjo ini. Semangat. Untuk Neng Ari, terima kasih waktunya, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan motivasi untuk kami semua. Semoga apa yang disampaikan Neng Ari bisa bermanfaat untuk kita semua, amin. Terutama yang menonton podcast Mahika Corner ini. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan alarm agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang podcast Mahika Corner. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.